Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang sedang menantikan kapan pengangkatan honorer non-ASN menjadi aparatur sipil negara, baik P3K maupun PNS. Nah, informasi yang sedang banyak beredar di kalangan media Bapak Ibu, di kalangan masyarakat bahwa honorer non ASN ini akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Tentunya ini oleh karena revisi undang-undang ASN. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pengangkatan ini, simak video berikut. Di sini ada satu tanggapan atau jawaban Menpan RB terkait dengan informasi pengangkatan honorer non-ASN ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi tentang dilema pengangkatan honorer non-ASN. Pemerintah meminta para kepala daerah untuk mendata ulang sesuai syarat Menpan RB. Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nah, di sini ada informasi Bapak Ibu yang dimuat oleh Klip Pendidikan tentang nasib tenaga honorer tahun 2023. Di sini dikatakan masih menggantung apakah akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS atau justru diberhentikan secara paksa. Nah, tentunya Bapak Ibu, bila hal ini diterapkan, diberhentikan secara paksa, maka jelas muncul suatu persoalan di kalangan honorer, demikian dengan di kalangan masyarakat. Nah, tentunya kalau diberhentikan secara paksa berarti menambah pengangguran, maka ini juga adalah beban negara untuk memikirkannya. Tenaga honorer masih harap-harap cemas menunggu kebijakan dari pemerintah terkait nasibnya pada tahun 2023 tahun ini. Wajar saja Bapak Ibu kalau honorer sekarang berharap-harap cemas karena memang nasibnya ini masih gantung di awan-awan. Namun, kita berdoa kiranya kebijakan atau solusi yang ditempuh oleh pemerintah adalah kebijakan atau solusi yang berpihak kepada honorer. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah berencana menghapus tenaga honorer tepatnya pada 28 November 2023 sehingga menyisakan ASN yang terdiri atas P3K dan PNS saja. Nah, dengan kalimat ini Bapak Ibu kita bisa berandai-andai bahwa penghapusan honorer yang dimaksud bukan berarti diberhentikan atau di PHK, tetapi kalangan honorer sendiri yang akan dialihkan itu atau diangkat itu menjadi aparatur sipil negara, baik dengan status P3K, demikian dengan status pegawai negeri sipil. Nah, karena memang sesuai dengan apa yang telah disampaikan ini, bahwa ke depan setelah 28 November 2023, artinya terhitung 2024, pegawai yang ada di instansi pemerintah itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai negeri sipil saja, P3K dan PNS saja. Kita lanjutkan Bapak Ibu, informasi penghapusan tenaga honorer ini dilakukan sebagai upaya reformasi birokrasi. Pemerintah sesuai dengan arah kebijakannya menuju transformasi digital. Penghapusan tenaga honorer dilakukan sebagai upaya reformasi birokrasi. Nah, birokrasi apa ini Bapak Ibu? Yaitu birokrasi pemerintah sesuai dengan arah kebijakan pemerintah menuju transformasi digital. Nantinya tenaga honorer yang terdampak transformasi digital akan digantikan dengan layanan teknologi. Dengan rencana penghapusan ini, lalu bagaimana nasib tenaga honorer selanjutnya? Nah, ini satu pertanyaan Bapak Ibu yang mesti kita tahu apa jawabannya. Nah, tentunya yang menjawab bagaimana nasib honorer ini Bapak Ibu adalah pemerintah. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah melalui Menpan RB sudah menyampaikan 3 opsi atau solusi kepada DPR RI. Yang mana opsi pertama yaitu diangkat sekaligus,
kemudian dihapuskan, kemudian diangkat secara berkala sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan prioritas. Nah, mari kita simak bersama kira-kira apa Bapak Ibu ya. Sebagai langkah menyelesaikan masalah ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB telah menyiapkan beberapa alternatif. Pertama, tenaga honorer akan diangkat seluruhnya menjadi aparatur sipil negara. Nah, sebagaimana informasi yang saya sampaikan dari awal Bapak Ibu bahwa pengangkatan honorer non-ASN menjadi ASN ini baik P3K maupun PNS ini adalah satu dilema di pundak pemerintah. Apabila seluruh honorer diangkat menjadi ASN, maka pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar terkait belanja pegawai karena tenaga honorer di Indonesia tidaklah sedikit. Artinya Bapak Ibu, jumlah pegawai yang ada di Indonesia itu luar biasa jumlahnya, ya. Maka ini adalah beban berat pemerintah terutama dalam hal memikirkan belanja pegawainya. Selain daripada itu, kompetensi birokrasi di Indonesia juga akan mengalami masalah di beberapa titik apabila proses rekrutmen tidak memiliki kualitas yang baik. Hal yang kedua yaitu seluruh tenaga honorer diberhentikan pada tahun 2023. Apabila alternatif kedua ini dijadikan solusi, maka akan berdampak pada membeludaknya pengangguran di Indonesia. Nah, tentunya Bapak Ibu pada poin pertama tadi diangkat sekaligus ya, maka dilemanya yaitu beban pemerintah terhadap belanja pegawai atau gaji pegawainya. Di poin kedua juga apabila diberhentikan maka sah-sah saja. Namun dilemanya pemerintah berbeban berat karena memang dampaknya membludak pengangguran di Indonesia. Nah, tentunya ini bukan solusi terbaik Bapak Ibu poin yang kedua ini ya. Masih mending poin pertama yaitu diangkat. Berarti itu honorer akan bahagia karena memang mengatasi pengangguran. Poin kedua malah menimbulkan pengangguran. Berarti ini bukan solusi. Yang ketiga, terlebih lagi ketidakadilan bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun di instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga diangkat sesuai dengan skala prioritas. Pada saat ini pemerintah tengah berupaya menyelesaikan masalah tenaga honorer dengan mengadakan seleksi P3K yang memprioritaskan pada honorer guru dan tenaga kesehatan atau nakes. Nah, ini benar-benar salah satu upaya pemerintah ya yang memang sesuai dengan poin ketiga diangkat sesuai dengan skala prioritas. Ya, secara pelan-pelan ini sudah dilaksanakan pengangkatan ASN melalui jalur seleksi P3K. Maka dengan terangkat menjadi P3K, maka pengangguran di Indonesia ini berkurang. Kemudian status honorer yang selama ini ya mengemis akan ya kesejahteraannya dengan terrekrut atau terangkat menjadi P3K, jelas statusnya adalah ASN P3K. Nah, sekarang yang lain bukan tidak prioritas, tapi diselesaikan secara bertahap. Nah, dengan demikian Bapak Ibu berarti yang lain juga adalah prioritas, tetapi diselesaikan secara bertahap. Namun, yang paling utama adalah pendidikan dan guru. Guru di bidang pendidikan dan kesehatan. Saat ini pemerintah masih melakukan pendalaman dengan beberapa kementerian, juga dengan DPR RI untuk mencari jalan tengah yang terbaik. Kita berdoa Bapak Ibu dan kita berharap, kita aminkan bahwa solusi yang akan ditempuh oleh pemerintah bersama dengan DPR RI adalah jalan tengah dan solusi terbaik yang sifatnya berpihak kepada honorer. Azharul Anas selaku Menpan RB juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mendata ulang tenaga honorer karena terdapat indikasi data yang diinput berbeda dengan surat edaran Kemenpan RB. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan verifikasi data secara transparan dan memastikan bahwa data yang diusulkan oleh pemerintah daerah memenuhi syarat. Nah, tentunya ini adalah beban ya daripada pemerintah daerah ya selaku pimpinan daerah untuk mendata ulang, menyesuaikan kembali keadaan yang sebenarnya dengan data pegawai yang ada. Hal ini dilakukan untuk menghindari
ketidakadilan bagi tenaga honorer yang telah mengantri lama agar tidak disalib hanya karena administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah juga ya nampak pada poin terakhir ini bahwa pemerintah akan memikirkan nasib honorer yang sudah antri lama atau sudah mengabdi lama. Kenapa? Karena pengabdiannya cukup lama, tentunya usianya juga sudah tinggi. Maka sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya dalam RUU ASN bahwa yang diutamakan dalam hal pengangkatan honorer ini adalah para tenaga honorer yang sudah mengabdi lama di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan, ada 6 bidang. Demikian informasinya Bapak Ibu, kurang lebih dari apa yang saya sampaikan melalui informasi ini, saya mohon maaf, mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.